Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi rek ya. Jadi beberapa video saya yang lalu itu ada menunjukkan pengujian pengelasan di material untuk membuat kapal itu di belakang itu. Dan pengelasan yang kemarin itu materialnya sama, cuma beda ketebalan saja. Ada yang bukan beda ketebalan, beda posisi. Nah, ini seperti yang saya tunjukkan di Tok-Tok. Ini sedang latihan ya. Dari latihan meskipun mereka sudah pengalaman belasan tahun, tapi kalau mau diuji gini biasanya mereka agak grogi, jadi harus latihan dulu ya. Nah, ini ada pengelasan disimilar. Yang disimilar pertama sudah saya tunjukkan, saya lupa di TikTok atau di YouTube. Di YouTube kamu menonton pengelasan disimilar, yaitu plat grade A dengan stainless steel. Tujuannya untuk membuktikan bahwa pengelasan kita untuk rudder stock itu ada WPS-nya dan sesuai gitu ya, sudah sesuai dengan WPS itu. Nah, karena kawat telas yang kita gunakan itu belum certified class, maka kita diwajibkan untuk membuat test piece filler. Filler itu full penembusan. Kalau kemarin yang kita uji untuk nguji kekuatan hasil lasnya, kekuatan WPS-nya ya, kesesuaian WPS-nya itu double V Pak nggih. Nah, double V. Dan dia dilas bolak-balik. Sudah saya tunjukkan kemarin videonya. Kemudian ini ada ujian filler atau pengelasan filler yang full penembusan, yang tujuannya yaitu untuk menguji kekuatan dari elektrodanya atau kawat telasnya, karena sekali lagi kawat telasnya belum certified class gitu ya. Dan ini weldernya nanti otomatis akan dapat sertifikat. Kita las posisi 3G ya. Ini masih latihan, masih nyari ampere karena arus dan tegangannya itu kita sesuaikan, ada batasannya di pre WPS nya, makanya sedang dicari di arus berapa ya enak menurut welder ini, karena beda welder itu beda. Kadang-kadang ada yang suka agak kental, ada yang suka agak encer gitu ya, atau suka yang agak narik sedikit. Itu kriteria masing-masing welder ya. Dan ini lagi nyari arusnya yang pas. Oke ya, nanti akan saya tunjukkan hasilnya dan saya tunjukkan di sana apa itu disimilar dan proses pengelasannya seperti apa. Nah, ini lagi persiapan ngelas posisi 3G iki, Pak. 3G. Ayo ora apa-apa, rokok halal. Orang ngisep ganja. Tuh lagi persiapan ya. Aja dipandeng rek, engko mripatmu gitor kok. Wes, sing ngisor, Mas. Sing ngisor pateni, Mas. Goyang ya. Ya gak iso anjene sakmono dawane. Kecuali mbok wae sogang mengguri mrono baru. Hah? Wae sogang mrono. Nah, ini di sini ada test piece yang cukup tebal. Ya, sudah saya tunjukkan kemarin di Tok-Tok. Kalau yang kemarin untuk nguji itu dia double V seperti ini. Jadi di bevelnya bolak-balik di sini dan di sini. Tapi kalau ini benar-benar single V karena dia untuk penembusan saja ya, penembusan saja. Dan gapnya ini 6,5 mili. Terus kenapa pakai plat tebel? Karena tujuan kita membuat WPS disimilar ini untuk mengcover komponen kapal, yaitu rudder stock. Sudah pernah saya tunjukkan kemarin. Rudder stock yang dihubungkan dengan yang berbahan ini ya, rudder stock berbahan stainless steel yang dilaskan ke flank atau kopling yang bahannya itu plat biasa gini. Makanya kita perlu ada WPS untuk benda tersebut. Dan kenapa tebel? Karena koplingnya itu biasanya antara 35 sampai 50 mili tebalnya. Makanya kita sampai 25 mili untuk tesnya. Ini bisa mengcover dari ketebalan 15 mili sampai 50 mili. Ya, ini 2 inci. Dari setengah inci sampai 2 inci. Gitu. Ya. Dan ini single V. Nanti akan dilas dengan gap
6,2 mili dan di bawahnya dilapisi, bukan dilapisi apa, ditutup menggunakan ini backing keramik ya. Dia ada backing keramik ini. Kemarin saya beli agak banyak ya, ini murah barangnya, cuma berapa itu, 100 berapa ribu gitu ya, 200 atau 100. Dan ini putus-putus rek, tergantung berapa test piece yang akan kamu las, nanti kamu potong seperti ini. Karena yang untuk kita latihan itu panjangnya cuma sekitar 25 cm, maka kita potong 25 cm. Dan misalnya kamu cuma mau 10 cm ya bisa. Ini backing keramik, jadi di sini ada paritnya. Ada paritnya kalau saya lihat dari sini. Nah, itu. Ada paritnya yang nanti penembusannya itu akan membentuk setengah lingkaran seperti yang terlihat ini. Ya, ditempelkan di belakang material uji itu atau belakang test piece itu. Ya, ini panjangnya kalau enggak salah kemarin setengah meter ini. Setengah meter, sedangkan test piece kita panjangnya cuma 35 cm atau 350 mili. Ya, saya tunjukkan pemasangannya. Kebetulan itu lagi latihan ya. Lagi latihan, jadi posisinya 3G dan sebenarnya bisa overhead ini. Bisa downhand. Cuma kita pakai yang ini saja. 3G. Nah, itu. Backing keramiknya ada di belakang ini yang warna putih ya. Oke. Nanti kita coba 3G dulu, kemudian kita akan coba juga di 2G, dan kalau tidak berhasil ya terpaksa harus downhand. Itu rek ya. Wes mas, ayo mas, bilang mas, kok meletek-meletek mas. Dan kawat lasnya ini sama ya, menggunakan kawat las 309 yang dia untuk stainless steel, dan ada yang 308 tapi yang WPS nya menggunakan 309. Mereknya bla 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 bla, nggak boleh rek, nggak boleh nyebut merek, nanti dimarahi sama pesaingnya. Terlalu encer mas. Hah? Sampai ndeletek ngono. Yo. Tuh terlalu encer. Yo encer-encer ya. Tes PC ono loro to, Pak? Iya. Ya wis. Golek gagal sik baleni maneh. Grendo maneh. Baru jam 9 ya, kita latihan sampai itu habis lah, nanti lancar udah kita boleh praktek. Apa gak kayak 2G ya Pak? 2G malah angel. Angel ya? Sik, tak teleponnya master sik ya. Wah, kok beridul kan mas, tapi tadi ya tak ilase lho. Iya, engko delok mburine engko. Iya. Lanjut, Mas. Yo, coba hasilnya. Langsung bisa ta, Pak? Langsung bisa dijupuk. Bisa lah, mau barang jelas kok. Nah, kok. Andai lah, enggak. Apa ya? Aduh. Hati-hati, Pak. Boleh. Karena enggak di apa? Karena kita enggak di gerinda ininya, kita latihan. Kalau kita memang anu kan setiap berhenti kan gerinda dulu tipiskan, jadi nyatu-nyatu. Oh, ngono. Ini sama. Coba kayak kawat las ini kok, Mas. Stainless. Stainless, Mas. Oke, bikin lagi satu lagi. Kawat las stainless. Ngarepe? Ngarepnya enggak pengaruh kok di gerinda.
Ya. Tetap di gerinda depannya. Coba buka Pak. Kalem-kalem dah yo. Sip. Kita kalau aslinya Pak, kita itu Oh, iya. stop tarik kita gerinda agak jauh tipis. Jadi ngambilnya tuh dari sini. Jadi nyatunya sama, tetap nyatu. Oh ngono ya. Iya. Kalau gini stop tarnya tetap gitu. Oh ya wes. Ya wes lanjut aja. Oke. Berarti kok di Grendo, setiap satu kawat las Grendo, Oh. mandek Grendo gitu. Ya wes. Sip. Oke. Dan ini posisinya boleh 1G, coba latihan 1G Mas. Pakai stainless ya. Pakai stainless langsung 1G Mas. Ya, kita coba nanti aplikasinya pun 1G enggak masalah. Di sini cantik, bagus. Ini bagus. Posisi ke atas. Kalau udah gini. Oh iya. Nah. Berarti lunggune kurang dukur, tempat duduknya. Kalau itu pertama posisi, api posisi kalau nggak bagus. Ya wes, sip. Iki lho welder rek. Madem rene Mas. Ya wes, ngombe sih. Bawa. Kita bikin tes piece untuk latihan satu lagi. Nanti kita las dengan posisi yang berbeda. Nah, oke. Gapnya 6,2 mili, tapi kita pakai 6 mili. Wes, sip. Nah, sekarang kita coba posisi 1G atau down hand. Ya, ini backing keramiknya kelihatan warna putih itu. Kalau kita lihat dari sini lebih jelas. Tuh. Ini masih latihan ya, pakai kawat las yang material yang biasa, dan kawat lasnya kita udah pakai kawat las 309. Oh, 603 gitu. 309-nya masih dipanasin itu. Ya. Tuh. Oke, ini belum yang bener-bener pengujian nanti di sana platnya, layar tebel. Saya latihan sih bos. Bismillah. Ini posisi down hand. Ya, down hand, dan posisi ngelasnya enaknya begitu ya, biar dia ngelas begitu ya. Kalau 4G itu overhead ya, kalau 1G itu down hand, bukan down head. Memang kepalanya nunduk, tapi bukan down head, tapi down hand. Lalu kenapa 4G bukan overhand Pak? Nah itu takokno sing jenengi. Ayo rek, sing master las rek. Kenapa 4G itu overhead? Kalau 1G itu down hand, bukan down head. ya down head, ya down hand gitu katanya. Nah ini, dan biasanya satu kawat las bisa lebih banyak ini, karena posisi down hand itu memang sangat efisien. Nah iya kan, sekitar 10 cm lebih itu satu kawat las. Tadi waktu posisi 3G atau vertikal itu, posisi kawat lasnya satu kawat lasnya itu paling dapat sekitar 7 sampai 8 cm. Ini 10 cm lebih ini. Tunjukin tuh. Ya, 10 cm lebih. Sekarang kita persiapan untuk yang plat tebel ya. Tuh. Plat tebel dan disimilar. Ya, stainless steel dan grade A. Plat baja. Dan ini gapnya kita pakai besi 6 mili ya. 6 mili. Cuma kurang lurus sih Pak. Kono begar kayak Pak. Ini luwe cilik. Nah, rotok begar saide kan. Nah kan longgar kan. Oke. Ya wes. Ini backing strip ya. Backing keramik. Backing keramik aja. Nah, ini backing keramik ya. Tuh. 35 cm ya. Iya. Nah. Wis ditemplekno ngono tok.
Oke, nanti kita lihat proses ngelas ya. Ini hasil filler downhand. Tuh. Ya halus, lebih halus daripada ini. Tapi dia kurang anu. Ketinggian penembusannya tidak maksimal, roto deh. Nah, deledek anu. Dan ada yang jebol itu. Besaran api. Ya wes. Ini kalau digunakan hasilnya kan rata gini. Tidak lupa. Oke. Ya wes, kita kembali ke 3G ya. Mas, 3G ya, Mas? Hah? 3G. Ini pasang stopper dulu ya. Stopper. Oke ya. Sama. Oke. Oke. Yo. Pasang backing keramik. Aslinya jane apik las-lasane wong iki lho, cuma tangane wis keder isan. Wis tuwa polahe. Tuwek. Sing nom-nom iki ae kon kelas. Supaya orang muda-muda. Ya. Nah, itu pas, Rek. Jadi antara gap dengan parit itu harus pas. Ini. Iya. Oke. Oke. Sip. Ya. Tempel ke. Oke, kamu wale, Pak. Balik. Wapot iki, Rek. Bagasi engko piro ya? Bayar piro bagasi? Lebokno tas goreng kabin ae, Pak. Mari ngono mlebu ning tiut. Rek sensor. Nah, itu. Ini bener-bener tes, Rek. Wes. Oke. Tunggu dulu. Biar untuk angkut. Enggak itu. Oh iya, dikepit ya. Dikepit. Walah. Tamban jadi. Sing anu lah. Enggak iku lah kaya iku apa balak, apa sih? Baji, iya. Baji. Terang. Ya, dibaji dah akhirnya. Saya ngeblok ngeselong ngono, Mas. Sing kene? Nggak sing kae lho. Dilapisin ae, Mas. Nah, ngono, Mas. Oh, udah taruh ya. Nah, ngono. Palu ini palu masuk. Oke. Sip. Dah. Kita ora usah. Iku iso kaya, Mas. Gak ngeselong iku kaya. Kuwale. Ini. Nah, ngono, Mas. Sesuk lek supir kerja pisuwono ya. Aman. Oke. Kudu dadi iki, Mas. Aja guyang-guyu sampean. Oke, 3G. Jadi ini karena ini bukan nguji posisi las ya, bukan nguji pengelasan di berbagai posisi, tapi nguji elektroda. Jadi dia boleh 1 G, boleh 2G kalau bisa, boleh 3G, boleh overhead juga boleh kalau mau. Tapi ya benjut caranya. Makanya ini tadi sudah dicoba antara 3G dan 1G, ya vertikal dan downhand. Itu hasilnya nampaknya penembusannya lebih bagus kalau vertikal gini. Kalau kalian bayangkan harusnya downhand kan lebih bagus Pak tembusannya karena gravitasi. Ternyata enggak, Rek, melebar. Ya.
bleber yang 1G itu. Makanya kita putuskan untuk yang test piece ini kita uji dengan posisi 3G. Ini weldering guyang, guyu ini jane grogi apa? Ya apa sih rek? Pelengah, sumeh aja ini wong sitok. Nah kok lagi diposisikan. Bismillah rek ya. Soalnya iki gagal gak iso ngulang lho, langsung pecat. Sekolah lagi. Sekolah mana? Wes Mas. Sip. Ini Pak hasil arek magang Pak. Ini. Beh. Arek-arek magang kae. Ya apa kon kelas arek magang ta iki? Aja Mas Herdi. Hah? Aja ngono rek, engko ngedon mentale engko. Gak mas, santai mas. Ayo ya, kita sudah mau mulai. Dan kawat lasnya 309 Niko kalau nggak salah. Niko atau Esap mas? Niko ya kayaknya. Bukan merek, enggak, kerdusnya Niko wingi kayaknya. Iya Niko. Niko. Ya wes mas, bismillah mas. Ojo nganti gagal loh. Deg-degan aku mas, gagal benjut mas. Kangelan tuku stainless maneh aku. Pontianak gak ono ya, Jakarta ya. Ngenteni ini 10 dino. Ya mas, bismillah mas, santai mas. Iki aku diongkon ngalir rek karo DKB. Tapi nek bot, loh, bingung nih. Bingung ya. Ya wis rek. Enggak boleh diawasin rek. Saya tadinya kan mau ngerekam proses ngelasnya gitu. Kata foreman lasnya, ojo diawasi Pak, grogi wong. Ya wis lah. Kita tunggu jauh-jauh ya. Ya wis. Asem nih. Ya, nanti kita lihat hasil akhirnya aja ya. Oke. Oh rek, waduh aku ngawasi wong ngelas iki tengok-tengok ning kene gitu lho. Kau oleh cedek-cedek ya, ndak boleh deket-deket Pak, katanya grogi nanti Pak. Soalnya Pak Ngadio tadi cerita kalau pernah punya temen kerja dulu waktu di Thailand atau mana gitu. Ya kan pernah ngelas di mana, di Thailand, di Vietnam, di Malaysia, pernah kemana-mana dia. Nah beliau punya temen katanya las-lasannya itu bagus, tapi kalau diawasi sama foreman atau sama bosnya hancur katanya. Ya wes lah. Ya, mungkin mental orang itu beda-beda. Dan ini sudah jam 11 ya, hampir jam 11. Ini hari Jumat. Kita di sini hari kerja cuma sampai hari Jumat, hari Sabtu kita bersih-bersih. Kemudian kalau hari ini tidak selesai, mungkin akan kita lanjut hari Senin. Tapi videonya cukup sampai sini ya. Nanti hari Senin kalau sempat saya buatkan video lagi, kita ngelihat dan nge-review hasilnya. Mungkin video hari Senin nanti bukan di YouTube karena kalau hanya review hasilnya akan sangat singkat sekali dan mungkin akan saya tunjukkan di TokTok ya. Jadi itu saja video kali ini ya. Kalian nanti saksikan endingnya atau hasil las-lasannya di TikTok sebelum saya bawa ke Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes dhuwur nih Pak. Masih belum bisa dilihat. Wes Mas.
kita lihat dari depan ya. So, depannya berhasil is oke. Ya, kita lihat penembusannya saiki. Wong guyu. Ojo pelengah-pelengah ta. Ternyata ndak jadi di tok-tok rek. Kita udah selesai ini ya. Tak liatin tembusannya. Tuh. Buka. Panas, Pak. Udah ngewawur lah. Buka, Pak. Malah bolong, Mas. Stop tarnya. Aslinya wis Kurang. apik iku. Iya, stopnya kurang tipis. Iya. Alah, Tuh, setiap stop tar ya. Nah, ben stopan ini ketika jalan dia apik san tembusane. Ini kurang tipis ini kurang tipis. Ya wis, ulang mana? Wis, Mas. Gagal ya. Santai Mas. Nggak, kita masih banyak tes bis. Kita bisa ngulang. Ya wis rek, itu saja ya. Udah mati generator dan kita udah waktunya istirahat. Wes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak situ tak buatin video di tok-tok ya karena udah tahu hasilnya itu tadi. Sebenarnya bagus, cuma ketika habis kawat telas itu dia itu ada lubang ya.